Halo semuanya, balik lagi sama Ponco di sini di channel Nuansa Kucing. Hari ini kita ingin mampir ke sebuah catering yang cukup ternama di Jakarta, tepatnya Jakarta Timur. Dan catering ini menyediakan berbagai jenis kucing ras yang cukup unik. Dan kita akan bahas mengenai kucing ras-ras yang import. Jadi kualitasnya pasti bagus dan kucing apa aja yang ada di sana nanti kita cari tahu. Oke, kita on the way dulu ke sana guys. Oke semuanya, jadi sekarang kita udah sampai di Nirmala Catering dan di sini banyak sekali kucing ras yang akan kita bicarakan dan apa aja kucingnya. Nanti kita akan ngobrol langsung sama pemiliknya, Kak Vidya, pemilik dari Nirmala Catering. Jadi jangan tinggalin, tonton terus guys. Oke semuanya, jadi kenalin dulu. Ini adalah Kak Vidya, dia adalah pemilik dari Catering Nirmala Catering yang udah hits banget di IG dan kucingnya tuh cukup lucu-lucu dan rasanya banyak sekali. Pernah dulu dong sama YouTuber. Halo, aku dari Nirmala Catering. Kalau kalian tahu Instagramnya yang Adopt Cat by Vidya. Dan Adopt Cat by Import ya. Adopt Cat Import Import. Cat. Iya, Import Cats. Oke, jadi nanti tulis di bawah. Dan sekarang kita pengen nanya nih Kak Vidya mengenai seputaran catering karena orang tuh masih banyak nggak tahu antara catering, cat house sama orang jual kucing atau buat tempat adopsi kucing yang biasa. Sebenarnya catering itu apa sih Kak? Biar teman-teman pada tahu mengenai catering itu apa. Jadi kalau dari definisi catering itu, ini dia tuh artinya seorang yang mengembangkan kucing atau breeder sebutannya, tapi terdaftar di suatu organisasi. Oke. Gitu. Terus kalau cat house, berarti kan dia nggak terdaftar tuh, yeah, bedanya tuh. Dia cat house kayak punya sendiri, mungkin beberapa ekor kucing terus dibiarkan sendiri, tapi tidak mendaftarkan sebagai catering atau di organisasi. Oke, berarti kalau misalnya catering itu dia memiliki organisasi resmi yang diakui secara internasional maupun di dalam negara Indonesia. Tapi kalau cat house itu tidak terdaftar dalam satu organisasi manapun. Nah, kemudian kalau untuk syarat menjadi catering itu susah nggak? Syarat menjadi catering itu ada beda-beda karena setiap organisasi punya ketentuan sendiri. Kalau yang aku ikutin, boleh sebut aja. Boleh. WCF sama CFA. Itu kan dia Eropa dan Amerika kalau nggak salah ya, CFA itu. Jadi mereka ini sistemnya internasional dan baru ada WCF itu di Indonesia, itu baru. Jadi kalau CFA dia tidak dikontrol langsung ke sini, tapi kita melalui website atau online. Kalau WCF sudah ada cabangnya di Indonesia, jadi masih diperiksa, dilakukan pemeriksaan segala macam, jadi dicek, dikontrol. Dikontrol. Nah kalau syaratnya itu beda-beda. Yang penting kalian itu punya sepasang kucing yang memang dari organisasi itu, sepasang kucing yang terdaftar di organisasi itu, makanya kalian bisa ikut mendaftarkan diri menjadi catering. Intinya harus punya kucingnya dulu. Harus punya kucingnya dulu dan kucingnya itu terdaftar dari organisasi. Betul. Terus kalau boleh tahu, organisasi kucing tuh yang ada di Indonesia dan resmi diakuin itu ada berapa sih? Resmi diakuin internasional? Iya. Internasional ada CFA, WCF, ICA, TICA. ICA itu sebenarnya namanya VIVE ya kalau internasionalnya. Cabangnya di Indonesia namanya ICA. Gitu. Itu punya syarat lagi, beda lagi kriterianya untuk mendaftar menjadi ICA. Itu beda lagi sama yang aku ikutin. Oke, benar. Karena kita ngebahas yang mana yang Kak Vidya ikutin, jadi itu kita skip guys. Dan kemudian yang ketiga, kita mau nanya, apa sih Kak tujuannya catering? Kan ada catering, ada cat house, dan pasti kan punya prinsip beda-beda kan, dan tujuan beda-beda, visi-visi ke depannya itu untuk sesama cat lovers itu untuk apa tujuannya gitu loh, buat catering itu? Kalau tujuan seharusnya sama ya, mengembangkan dan menjaga ras, kemurnian ras itu harusnya sama semuanya. Catering, cat house, cat lover semuanya harusnya begitu gitu. Cuman yang mungkin masih banyak yang belum mengerti cara ngebedain ras asli atau enggak, yaitu salah satunya adalah kalian harus terdaftar, beli dari catering yang terdaftar. Jadi mereka bisa mengeluarkan sertifikat atau yang disebut pedigree, itu bisa membuktikan keaslian atau kemurnian si kucing. Gitu. Jadi visi dan misinya harusnya sama ya. Sama ya. Menjaga kemurnian kucing
Dan kalau aku pribadi sama menambah variasi ras-ras kucing, makanya aku ada adopt import. Karena untuk teman-teman yang mungkin ngerasa, aduh pengen punya kucing kayak gini, Kucing-kucing tapi lucu-lucu, nggak ada, iya. tapi nggak ada di sini. Gimana caranya ya? Ini ada wadahnya, kita bantu untuk importkan kucing yang mereka mau Iya, seperti iya. apa. Oke. Berarti intinya dari suatu catering itu untuk mengedukasi masyarakat dan supaya masyarakat itu bisa mendapatkan ras kucing yang murni dan bisa mendapatkan kucing yang sesuai diinginkan, yang misalnya contohnya belum ada di Indonesia, betul ya Kak? Betul. Oke. Selanjutnya, tadi kan bahas mengenai kucing pedigree. Kucing pedigree itu apa sih? Soalnya banyak loh yang nanya sama aku. Kucing pedigree apa sih Mas? Dan gunanya apa sih? Ah, itu cuman apa namanya kayak surat, kucing Iya. gede mahal gitu. Jadi pengertian pedigree itu dan manfaatnya sebetulnya apa? Bahkan ada yang nanya juga, bisa nggak sih pedigree aku bikin sendiri? Iya betul benar. Bisa atau nggak bilang kalau misalnya yang nggak bisa bikin ditanya bisa nggak bikinin Mas Iya pedigree-nya gitu. benar. Dan ada juga aku pernah nemuin yang ngeluarin sertifikat sendiri. Jadi Nah iya dia iya. bilang nih aku ada sertifikatnya, tapi dia bikin sendiri gitu. Nah sebenarnya pedigree itu sama kayak akte kayak kita nih, Oke. resmi dong, ada nama orang tua, siapa, anaknya siapa. Nah kalau pedigree kucing ini itu tuh biar kita tahu dari sampai 6 generasi ke belakang itu ketahuan rasnya apa, warnanya apa. Oke. Itu semua ada, bahkan sampai kode-kode tertentu yang terdaftar di sertifikat sama organisasinya itu semua ada lengkap. Jadi emang sebenarnya kalau dibilang kita mau curang-curangin dia itu bukan kucingnya ya sebenarnya nggak bisa seharusnya gitu. Nggak Karena bisa ngasih informasi palsu iya, lah ya. itu resmi dan emang mahalnya di situ. Iya. Karena kan kita terdaftar jadi catering, terus harus mengeluarkan pedigree, pengurusannya ribet, itu mahal di situ. Makanya beda harga non pet sama pet, Iya ya betul. kan? Iya. Selalu ditanya, emang bedanya apa ya? Iya. Itu aja sih. Iya. Karena kalau non pet, emang kita bisa ngebuktiin Iya, dari benar. mana ya? Iya. Kecuali emang udah kenal banget depan mata kita nih ngawinin kucing, Iya. lahirannya di situ juga, kita Terus tahu. udah diupdate terus hamilnya. Betul. Iya benar-benar. Kan susah Iya gitu. betul. Apalagi zaman sekarang. Jadi intinya untuk menjaga memastikan rasnya itu emang murni sesuai keturunan dan silsilah keluarganya kali Iya. ya Kak. Asli. Oke. Tuh. Jadi kalian bisa mendapatkan penjelasannya teman-teman dari sini. Kemudian yang terakhir mengenai pedigree juga, gimana cara mendapatkan pedigree? Bisa nggak nih Kak, kalau misalnya teman-teman atau aku deh, aku punya kucing ada suratnya, aku mau suratin, bisa nggak sih sebetulnya? Harus terdaftar menjadi catering dulu. Pertama harus. Pertama Oke. menjadi catering. Terus? Jadi ketika udah terdaftar di catering, artinya indukan kita itu sudah didaftarkan. Nah, ketika indukan kita itu sudah kawin, udah punya anak nih, Iya. kita lapor. Nih kita kawinin tanggal sekian, sudah punya anak, itulah cara buat bikin pedigree. Jadi emang kalian harus terdaftar dulu, nggak bisa Oke. kita tiba-tiba Mas Ojo tolong dong bikin Buatin gitu pedigree, ya. saya mau sama Mas loh Iya. gitu. Intinya nggak bisa Nggak kayak gitu bisa, ya. Mas Ojo harus terdaftar dulu. Dan kalau misalnya walaupun misalnya aku punya kucing, aku mau daftarin dan kucingnya beranak, padahal dia induknya atau bapaknya itu nggak ada suratnya Kak, itu Iya. juga bisa atau nggak akan diminta. Jadi dimulai diminta itu pada kucing yang mau aku daftarin aja, Harus sepasang. harus pasang. Dua-duanya harus terdaftar, Oh, ibu harus dengan bapaknya ada ya? sertifikatnya dengan sertifikat di organisasi yang sama ya. Iya, di Oh. organisasi yang sama. Dengan organisasi yang sama, parent stocknya didaftarkan, baru kita bisa mengeluarkan anaknya. Oke. Kalau satunya sertifikat terdaftar, tapi kita kawinkan dengan yang tidak Yang tidak terdaftar, terdaftar. nggak bisa. Nanti ditanya sertifikatnya mana, tidak sertifikat. Loh kok nggak ada sertifikat? Iya. Ribet, Iya, nanti iya. ke belakang. Oke. Jadi intinya kalian mesti memiliki dua kucing, Kucing. induk dan bapaknya harus didaftarkan secara bersamaan. Kemudian setelah itu kalian harus mengupdate terus informasi mengenai anak kucing tersebut, Membuat laporan ya. membuat laporan. Oke, terima kasih Kak Vidya wawancaranya. Jadi nanti habis ini kita room tour kucingnya Kak Vidya apa aja. Jadi nanti kita akan dibuat seksi keduanya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa mampir ke channel Kak Vidya. Nanti kita akan membahas apa. Kalian bisa langsung klik di bawah linknya, kita kasih Iya. tahu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.